Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta pelatihan budaya kerja organisasi pemerintah yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi materi ketiga terkait dengan pemantauan dan evaluasi nilai budaya kerja organisasi pemerintah. Peserta pelatihan berbahagia, pengembangan budaya kerja merupakan suatu proses yang panjang dan tidak mudah. Harus dilakukan secara terus-menerus dengan strategi yang tepat dan konsisten. Penanaman budaya kerja dapat dianalogikan sama dengan fondasi suatu akar pohon yang sangat kuat, di mana akar tersebut harus mampu menyangga pohon yang besar dan rindang serta lebat buahnya. Agar pohon ini tadi dapat tumbuh dengan baik, tentunya diperlukan pemeliharaan, pemupukan, pembersihan, dan tentunya dijaga dari hama. Terkait dengan pengembangan budaya kerja, pada prinsipnya merupakan suatu proses yang panjang dan tidak mudah. Harus dilakukan secara terus-menerus dengan strategi yang tepat dan konsisten. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa mengubah budaya kerja membutuhkan waktu yang panjang dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Sesuai prinsip dasarnya, budaya kerja merupakan hasil dari proses internalisasi nilai-nilai organisasi yang selanjutnya diekspresikan dalam perilaku kerja sehari-hari. Secara sederhana, untuk mengembangkan budaya kerja, perlu ditempuh 3 tahapan besar, meliputi perumusan nilai-nilai, implementasi, dan monitoring serta evaluasi. Pada materi sebelumnya, tentunya peserta telah merumuskan aktivitas, kegiatan, sesuai dengan tugas jabatannya yang telah menggambarkan internalisasi serta implementasi dari nilai-nilai budaya kerja organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya adalah smart, akuntabel, integritas, loyalitas, inovatif, adanya kerjasama yang kuat, disiplin, profesional, serta pelayanan prima. Tentunya saya sangat yakin bahwa peserta semua telah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas atau perilaku kerja kesehariannya. Sesuai dengan siklus proses manajemen, tentunya apabila implementasi itu telah dilakukan, perlu dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi atau biasa dikenal dengan MONEV. Tentunya dengan adanya MONEV ini, kita dapat melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan analisis data, mengidentifikasi masalah, serta memberikan solusi atas masalah yang ada, dan memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan. Untuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengembangan budaya kerja, harus terus dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah tentunya supaya kita dapat memperoleh data dan informasi yang akurat tentang hasil penerapan nilai budaya kerja pada unit kerja masing-masing. Yang kedua adalah kita bisa memetakan bidang-bidang apa saja yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan budaya kerja ASN. Yang ketiga tentunya memberikan arah dan fokus serta menjadi acuan untuk intervensi lebih lanjut apabila terjadi suatu masalah. Selain itu juga pemantauan dan evaluasi memiliki manfaat yang sangat besar, baik bagi unit kerja, bagi pimpinan, maupun bagi pegawai. Bagi unit kerja tentunya dengan adanya pemantauan dan evaluasi ini, hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama, mengefektifkan koordinasi, sinkronisasi, keselarasan, dan dinamika organisasi, serta memperlancar komunikasi dan hubungan kerja, serta mendorong kreativitas pegawai. Harapannya tentunya bagi unit kerja, terjadi peningkatan produktivitas, kinerja, dan mutu pelayanan bagi masyarakat. Bagi pimpinan, manfaatnya diantaranya adalah memperoleh umpan balik masukan di dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta pengendaliannya. Selain itu juga menumbuhkan sifat kepemimpinan yang partisipatif, mengurangi hambatan psikologi dan kultural,
serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Manfaat yang sangat besar tentunya sangat dirasakan oleh pegawai, karena pegawai menjadi lebih bangga mendapat pengakuan, memperoleh kesempatan untuk lebih berperan, memiliki dan bertanggung jawab terhadap organisasi, dan tentunya juga lebih memaknai makna hidup dan pengabdiannya sebagai pegawai dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Manfaat yang sangat besar tentunya yang utama adalah bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang menerima hasil pelayanan dari ASN yang telah mengimplementasikan budaya kerja secara berkelanjutan. Di dalam pemantauan dan evaluasi tentunya harus dilakukan untuk melihat seberapa besar kemajuan dari proses pengembangan budaya kerja. Berbagai teknik pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan. Di antaranya adalah tentunya kita dapat menggunakan scorecard. Scorecard ini dapat didesain secara kreatif, inovatif di dalam mempercepat pencapaian hasil dan mempertahankan motivasi pegawai. Beberapa contoh teknik pemantauan yang lain antara lain adalah dengan menggunakan in-depth interview dengan level manajemen. Jadi level manajemen melakukan interview wawancara terhadap stakeholder pegawai terkait dengan seberapa besar kemajuan dari proses pengembangan budaya kerja. Selain itu juga dapat dilakukan focus group discussion dengan kelompok budaya kerja. Dan selain itu bisa juga memanfaatkan kuesioner dan assessment terhadap budaya kerja organisasi yang telah diimplementasikan. Selain itu juga dapat menggunakan kegiatan lain untuk melakukan teknik pemantauan dan evaluasi, diantaranya seperti melakukan kompetisi terhadap antar kelompok di dalam suatu unit kerja dengan topik-topik tertentu. Jadi teknik-teknik pemantauan evaluasi sangat beragam dan ini salah satu contoh-contohnya. Untuk teknik pemantauan dan evaluasi tentunya dari sisi pemerintah terdapat peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 1 tahun 2007 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada instansi pemerintah. Jadi pedoman ini masih relevan untuk terus diterapkan sampai saat ini. Di dalam pedoman ini terdapat 3 aspek yang diukur, meliputi yang pertama adalah penerapan nilai dasar budaya kerja dalam kepemimpinan dan manajemen. Selanjutnya juga adalah penerapan nilai dasar budaya kerja dalam pola pikir dan cara kerja. Dan yang ketiga aspek terkait dengan penerapan nilai dasar budaya kerja dalam perilaku kerja. Jadi dengan menggunakan teknik pemantauan dan evaluasi mengadopsi peraturan Menpan nomor 1 tahun 2007 ini menggunakan kuesioner dan relatif lebih mudah diaplikasikan dan diinterpretasikan baik bagi pelaksana maupun bagi responden yang dievaluasi. Nah, nanti bersama-sama kita nanti akan bercoba untuk mempraktekkan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan metode ini. Hal yang penting perlu ditanamkan dalam proses monitoring dan evaluasi bahwa konteksnya adalah untuk penguatan dan tindak lanjut dari hasil monitoring. Jadi prinsipnya sebagai proses penguatan tentunya kita hampir tidak dikenal dengan apa yang disebut sebagai sanksi atau punishment. Jadi fokusnya adalah bagaimana proses pengembangan budaya kerja ini dapat terus berjalan dan tumbuh dengan baik. Terkait dengan aspek-aspek pemantauan yang tadi sudah dijabarkan, aspek pertama meliputi penerapan nilai dasar budaya kerja dalam kepemimpinan dan manajemen. Terkait dengan variabel-variabel yang diukur, ada beberapa variabel, ada 5 variabel, mulai dari penerapan visi misi, bagaimana sikap perilaku pemimpin organisasi, bagaimana tindak lanjut manajemen di dalam kebijakan pelayanan publik, bagaimana penerapan sistem dan standar terkait upaya-upaya pengendalian. Kelima variabel ini kemudian dituangkan ke dalam kuesioner untuk monitoring ke dalam 10 indikator. Dan nanti mungkin peserta bisa
lebih memahami dengan melihat suplemen yang akan disediakan pada sesi berikutnya di Emilia. Selanjutnya untuk aspek yang kedua terkait dengan penerapan nilai dasar budaya kerja dalam pola pikir dan cara kerja. Di sini juga terdapat 5 indikator utama terkait dengan bagaimana perubahan cara kerjanya, apakah sudah ke arah sinergis atau belum. Bagaimana proses menjalankan perannya, sudah ada perubahan dalam cara kerja dan pola pikirnya atau belum. Bagaimana sifat melayani yang sudah diimplementasikan, bagaimana penerapan proses berpikir jangka panjang, dan bagaimana apakah sudah diterapkan belum perbaikan secara terus-menerus. Nah, poin-poin ini kemudian dituangkan dalam 5 indikator dalam kuesioner pemantauan dan evaluasi penerapan nilai budaya kerja terkait aspek pola pikir dan cara kerja. Untuk aspek ketiga terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja dalam aspek perilaku kerja, mengacu kepada Permenpan 01 tahun 2007, terdapat 17 indikator yang menjadi poin pada kuesioner pemantauan. Tentunya cukup banyak indikatornya, meliputi yang pertama komitmen dan konsistensi, kewenangan dan tanggung jawab, keikhlasan dan kejujuran, sampai yang ke-17 adalah terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi peserta yang ingin mengingat kembali dan menggali lebih dalam penjelasan dari masing-masing indikator ini, dapat mempelajari materi tambahan yang tersedia pada e-learning ini, sehingga lebih dalam lagi mengetahui penjelasan dari masing-masing poin-poin atau indikator pada kuesioner pemantauan dan evaluasi. Demikian penjelasan singkat untuk materi ini. Pada tahap selanjutnya nanti kita akan mempelajari kembali materi di modul bahan tanya dan multimedia, serta diharapkan peserta membuat catatan ringkas terkait dengan materi yang telah disampaikan. Peserta selanjutnya juga diharapkan dapat mempelajari suplemen materi yang diberikan, menyelesaikan soal kuis, dan nanti akan disampaikan sesi tatap muka online. Selanjutnya akan ada penyelesaian penugasan mandiri dengan pembimbingan dari fasilitator. Demikian untuk sesi ini, selamat mengikuti sesi-sesi selanjutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.